Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari dan syarahnya yaitu Fathul Bari, Babul Istinja'i bil Ma'i. Bab tentang istinja, ya, dengan bilma'i, dengan air. Jadi cebok pakai air. Jadi kalau kita buang hajat, salah satu cara untuk mensucikan atau membersihkannya adalah dengan air, ya. Nanti akan dibahas di bab ini atau di dalam hadis berikut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan air ini sebagai alat untuk bersuci, ya, baik untuk membersihkan najas, ya, ataupun khabas, ya, najis, ya, ataupun mensucikan diri dari hadas, ya. Jadi najas maupun hadas itu bisa dituntaskan, dibersihkan dengan air, ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, ya. Jadi Allah mensifati air itu sebagai ma'an tahura, ya. Allah turunkan air hujan, ya, itu sebagai air yang dijadikan sebagai alat sesuci, ya, ma'an tahura, ya, air yang dipakai untuk bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar maupun najis, ya. Ini salah satu rahmat Allah untuk kita semua, ya. Allah berikan air sebagai sarana, tidak hanya untuk sarana memenuhi kebutuhan fisik biologis kita, ya, untuk minum, ya, tetapi juga untuk kebutuhan ruhiyah kita, ya, berupa untuk mensucikan hadas, ya, bisa dipakai wudu ataupun dipakai untuk mandi, dan juga untuk mensucikan diri dari berbagai macam najis, ya. Salah satunya ini kita istinja dengan menggunakan air, ya. Istinja dengan menggunakan air yang suci, ya. Sekali lagi, ma'an tahura, air yang suci. Karena tidak semua air itu nanti suci, ya, dalam arti bisa jadi nanti dia tercampur dengan bahan-bahan tertentu, ya. Misalkan tercampur dengan gula atau bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang menyebabkan air itu berubah, ya, baik warna, sifat maupun rasa. Walaupun terkadang itu suci tetapi belum tentu mensucikan. Makanya yang dipakai untuk bersuci itu adalah air yang suci dan mensucikan, ya. Ini yang dimaksud nanti di dalam hadis ini. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walidi Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adzin wasmuhu Atha
ibnu Abi Maimunah. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul. Jadi ini nanti hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Jadi kata Atha bin Abi Maimunah, aku mendengar dari sahabat Anas bin Malik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kharaja, beliau keluar ya. Keluar dari rumah ya. Karena kebiasaan dulu kalau orang buang hajat, dia keluar mencari tempat ya. Tempat yang rendah atau semak-semak belukar ya. Untuk supaya tidak mengganggu lingkungan ya. Sehingga Nabi biasa keluar ya untuk cari tempat buang hajat, li hajatihi, untuk hajat beliau. Aji'u ana wa ghulam, aku datang, aji'u aku datang, anak aku ya, wa ghulamun, dan ghulam. Ghulam itu anak kecil ya, ma'ana bersama kami. Idawatun min ma'in, yakni yastanji bihi. Jadi karena aku tadi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat ya, maka aku datang ya bersama anak yang membantuku ya, bersama kami membawakan satu air ya, satu wadah air ya. Tujuannya untuk apa? Untuk persiapan istinjaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ Anas ya, dan juga ghulam ya. Ghulam itu dalam bahasa Arab ya, dijelaskan oleh Ibnu Hajar di sini, milladun al-fitam ila sab'i sinin ya. Jadi disebut ghulam itu anak kalau sudah disapih sampai usia 7 tahun ya. Itu disebut ghulam ya, anak-anak bocah lah gitu ya. Nah, di dalam riwayat yang lain ya, bahwa disebut ghulam itu untuk anak kecil, as-saghir ila haddil iltiha ya. Anak kecil sampai dia itu tumbuh jenggot ya. Jadi kalau sudah mulai tumbuh jenggot, jadi mulai usia anak-anak sampai tumbuh jenggot, itu namanya apa? Ghulam ya. Jadi intinya ghulam itu masih anak-anak itu ya, masih usia anak-anak ya. Tapi tentunya ghulam ini sudah apa, yang diajak oleh Anas ini sudah tamyiz istilahnya begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ghulam, istilah ghulam dalam bahasa Arab itu kalau digunakan untuk anak yang dewasa ya, artinya kalau orang udah jenggoten gitu ya, udah besar, udah balik, udah dewasa gitu, kok masih diistilahkan dengan ghulam, itu adalah majas ya. Majas itu kinayah ya, bahasa majas ya, bukan bahasa dalam arti hakiki, tidak. Nah, secara hakiki, makna hakiki ghulam itu memang ditujukan untuk anak-anak ya, anak-anak yang masih belia begitu, itu namanya ghulam. Itu diajak oleh Anas untuk mempersiapkan satu wadah air ya, sewadah air, tujuannya untuk apa? Untuk istinjaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya Nabi juga untuk wudunya Nabi ya. Biasanya Nabi kalau habis terkadang kalau habis buang hajat, beliau wudu. Makanya tadi disediakan oleh sahabat Anas bin Malik ya, dan juga ghulam yang bersama beliau. Dari hadis ini jamaah ada beberapa pelajaran penting ya. Yang pertama tadi, bahwa salah satu cara untuk beristinja ya, kalau kita mau cebok ya, itu gunakanlah air yang apa? Suci, mensucikan ya. Jadi air suci
untuk membersihkan ya, mensucikan dari najis ya yang diakibatkan karena buang hajat tadi ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, kita perhatikan jamaah bagaimana kecintaan ya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkhidmat ya, berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi kalau kita lihat ya dalam sejarah ya, khususnya dalam sejarah-sejarah hadis itu dijelaskan bahwa banyak sahabat itu yang mengabdikan diri ya, khidmat untuk Nabi. Seperti Anas nih. Anas ini ibaratnya sahabat yang seumur hidup ya. Seumur hidup membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi seumur hidup ya. Seumur hidup beliau membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Anas ini ya, Anas ini diantar oleh ibunya sendiri ke Rasulullah supaya dijadikan apa? Pembantu ya, untuk membantu Nabi ya. Makanya Nabi melihat bagaimana khidmatnya Anas ya kepada beliau itu, sampai Nabi SAW mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perluas atau perbanyak harta Anas ya, dan juga keturunannya, anak-anaknya ya. Jadi Anas umur hidup ya 10 tahun Anas itu ya. 10 tahun membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi makanya Anas itu termasuk orang yang banyak keluarganya, banyak anaknya, banyak rezekinya, dan panjang usianya. Yang membantu Nabi, termasuk menyediakan air wudhunya Nabi ini. Dan Anas juga mengajak ya anak-anak itu supaya dilatih. Jadi anak-anak itu penting juga kita libatkan ya dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan amal saleh. Jadi anak itu jangan home service ya, jangan dimanja terus. Itu sampai gede, kalau itu dimanja, dilayani ibunya terus, dilayani bapaknya terus, ya, nggak pernah dilibatkan untuk cuci piring, nggak pernah dilibatkan untuk ngepel, tidak pernah dilibatkan. Itu nanti sampai kuliah, itu kayak masih anak-anak gitu, masih kayak anak-anak, ya. Sampai kuliah itu nanti kemandirian, kedewasaannya itu tidak terbentuk. Makanya kalau kita lihat pendidikan sahabat itu luar biasa. Jadi sejak usia-usia dini, sejak usia beliau itu udah dilibatkan untuk proaktif ya dalam kebaikan, dalam masalah urusan-urusan khidmat ya, urusan khidmat. Apalagi kalau itu khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bahkan itu seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, itu dikenal nanti ada di hadis setelahnya itu dikenal dengan sahibun na'lain ya, sahibun na'lain. Artinya pemilik dua sandal. Artinya Ibnu Mas'ud itu kemana-mana itulah yang nenteng sandalnya Nabi, yang nyiapkan sandalnya Nabi, nata sandalnya Nabi, nentengin sandalnya Nabi. Khidmat sandal urusan sepele kan. Jadi jangan disepelekan masalah seperti ini ya. Kita ajari anak-anak kita untuk nata sandal ayahnya, ibundanya, itu pendidikan akhlak, pendidikan adab. Makanya saya ajari santri-santri itu, ospeknya itu, kalau mondok di saya, itu saya ajarin santri untuk mengenal sandal gurunya, sandal ustadznya, sandal kiainya, supaya apa? Ditata. Kenapa? Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Bukan itu hulu, bukan berlebihan, tidak. Itulah bagaimana pendidikan adab ya. Al-adab qoblal ilm, adab sebelum ilmu. Ini Ibnu Mas'ud disebut sahibun na'lain ya, karena itu yang nenteng, yang nyiapkan, yang bawa sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Ibnu Mas'ud. Bahkan yang menyiapkan bantalnya Nabi, bahkan yang menyiapkan siwaknya Nabi ya. Itu siapa tadi? Sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin
bin Mas'ud ya. Dan banyak lagi sahabat-sahabat itu yang memang hidupnya untuk mengabdi ya, khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ada yang punya asisten yang khusus adzan ya, seperti Bilal ya, Umi Maktum ya. Itu asisten Nabi untuk adzan khusus ya. Ada sebagian yang biasa menyiapkan kendaraan Nabi ya, seperti sahabat Asla bin Syuraik ya. Kalau Nabi mau berangkat, mau perjalanan, mau safar, itu sudah ada sahabat yang memang menyiapkan ya. Menyiapkan ya. Bahkan ada seperti sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani, itulah yang biasa untuk menyiapkan bighal ya, bighal. Bighal itu bukan kuda ya, ya kayak keledai tapi bukan keledai, bighal namanya ya. Itu disiapkan juga oleh para sahabat. Jadi intinya ya ikhwah jamaah sekalian, itu karena kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mereka khidmat ya untuk Rasulullah. Jadi pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi melatih ya para sahabat supaya membiasakan diri menjadi khadim ya, menjadi khadimul ummah ya, khidmat terhadap Islam, khidmat terhadap perjuangan, khidmat terhadap dakwah ya. Jadi hidupnya bukan untuk egosentris, untuk mementingkan kepentingan pribadi, tidak. Tapi bagaimana kalau kita lihat sahabat itu hidupnya itu khidmat gitu, berkhidmat ya, bukan hidup-hidup yang untuk diri sendiri, egois ya, tidak punya sifat empati, simpati. Tapi kalau kita lihat sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat simpatik terhadap Rasulullah ya, terhadap umat ini, terhadap perjuangan ini. Taib jamaah sekalian, itu salah satu hikmah ya dari hadis ini. Nah kemudian hadis yang berikutnya tentang pembahasan, yaitu babu man humila ma'ahu al-ma'u lituhurihi ya. Bab ini tentang orang yang dibawakan bersamanya air ya, untuk keperluan berwudu atau untuk sesuci ya, bersuci ya. Makanya dulu itu saking ma'rufnya ya, sudah saling tahu di antara para sahabat. Jadi masing-masing sahabat itu punya semacam panggilan gitu ya, panggilan akrab. Waqala Abu Darda ya, kata di dalam hadis ini ya, di dalam riwayat ini disebut di Fathul Bari di sini, waqala Abu Darda alaysa fikum sahibun na'laini wat-tahuri wal wisad ya. Jadi dalam pembahasan ini tadi dikaitkan dengan bagaimana sahabat yang khidmat ya, berkhidmat untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah, termasuk dalam urusan bersuci tadi, baik untuk istinja, untuk wudu ya. Itu di kalangan para sahabat sudah ma'ruf, Nabi punya asisten ya, punya orang yang memang biasa membantu Nabi. Bukan Nabi nyuruh, enggak ya, itu kesadaran sahabat sendiri ya. Saking cintanya mereka terhadap siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Abu Darda, alaysa fikum sahibun na'lain wat-tahuri wal wisad. Bukankah di tengah kalian ini ada orang yang biasa pemilik dua sandal, maksudnya itu yang biasa nenteng ataupun yang biasa khidmat untuk kedua sandal Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk wat-tahur yang menyiapkan air untuk bersucinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal wisad, dan menyiapkan wisadah ya, bantal ya, keperluan Nabi ya. Ini itu siapa tadi? Ibnu Mas'ud ya, sahabat Ibnu Mas'ud ya. Jadi karena memang sahabat Ibnu Mas'ud itulah
yang biasa menenteng ya atau membawakan ya kedua sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu ya jamaah ya kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.